Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Fadil, akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran desain grafis percetakan untuk kelas 11 multimedia Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini ialah materi tentang bagaimana cara menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai apa sih kompetensi dasar dari materi pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang pertama ada kompetensi dasar 3.7 yang berupa menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Diharapkan nanti para siswa dapat menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks serta para siswa dapat membandingkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kemudian untuk KD selanjutnya ada KD 4.7 yang berupa menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Diharapkan para siswa dalam KD ini dapat mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar dan teks yang berbasis bitmap serta para siswa dapat membuat karya gambar dan teks yang berbasis bitmap. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap dalam sebuah karya poster. Nah, karya poster ini, kali ini kita akan membuat poster tentang iklan makanan khas kota Solo. Sebelumnya, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi CorelDRAW. Walaupun sebenarnya atau seringkali karya dari penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap ini dihasilkan dengan aplikasi Adobe Photoshop. Namun kali ini tidak membatasi kreativitas teman-teman semua untuk menggunakan aplikasi lain seperti CorelDRAW atau aplikasi Android seperti Pixellab, PixArt dan sebagainya, selama masih dapat digunakan untuk kita menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, sekarang kita bisa buka aplikasi CorelDRAW. Nanti kita akan membuat 3 desain untuk 3 slide di feed Instagram. Karena iklan ini nantinya akan diupload di aplikasi Instagram. Sebelum kita masuk ke dalam kanvas new dokumennya, kita persiapkan dulu beberapa bahan untuk nantinya kita buat menjadi poster. Kita klik new dokumen. Di sini saya pakai feed Instagram yang 1:1, pixelnya 1080 pixel kali 1080 pixel dengan resolusi 300 dpi. Kemudian saya zoom out sebesar 45% agar pandangannya enak atau bisa menyeluruh. Saya awali dengan membuat rectangle atau kotak sesuai dengan kanvasnya untuk background atau saya jadikan background. Kemudian saya buat objek lain yang nantinya objek ini akan saya gunakan untuk tempat foto yang tadi sudah ada di file bahan atau material. Objek ini saya buat dengan tool 3 point line. Di sebelah kiri toolbar itu nomor 5 dari atas. Kemudian saya insert foto yang mau saya masukkan ke dalam objeknya. Nah, caranya mudah saja. Kita klik kanan di bagian foto, kemudian kita klik Power Clip Inside. Kemudian kita bisa atur sesuai dengan minat kita masing-masing. Setelah itu
Di objek yang udah saya buat, saya ingin memberikan outline atau garis tebal di sampingnya dengan cara klik di keyboard F12, maka akan muncul menu outline pen seperti ini. Kita atur sesuai ketebalan yang kita pilih. Setelah itu saya mau insert lagi foto selanjutnya untuk kita tempatkan di tempat yang masih longgar. Ini saya tempatkan di bagian agak ke kiri ya. Di sini saya juga atur gradasi warna dari backgroundnya dengan warna hitam ke orange. Warna hitam di sini saya gunakan untuk menutup sedikit kekurangan yang ada di fotonya. Untuk gradasi warna ada di icon paling bawah itu ya teman-teman. Di icon cat tumpah itu yang ada warna orange-nya. Kemudian di fotonya juga saya atur shadow atau bayangan untuk menambah kesan hidup fotonya. Nah, di slide pertama ini saya buat desainnya agak remang-remang gitu karena di slide pertama kita masih membawa kesan misterius atau kesan memberi pertanyaan kepada orang-orang. Kemudian kita insert logonya. Nah, ini logo dari produk yang kita buat poster iklannya, yaitu Tumpang Alkit. Begitu juga dengan kita menambah tipografinya dengan tool text di sebelah toolbar itu ya teman-teman. Kiranya CorelDRAW ini mudah dipahami baik untuk pemula atau yang sudah sering menggunakan. Untuk outline dari teksnya kita sama seperti tadi, kita bisa pencet di keyboard F12 sehingga muncul outline pen seperti ini. Kita atur ketebalannya, ini di behind wheel. Nah, kalau kurang tebal bisa diedit lagi. Kemudian di foto di samping itu kita rasa kurang gelap, kita bisa gelapkan dengan kita atur gradasinya ya. Kita bisa atur gradasinya. Nah, setelah dirasa cukup kita bisa ekspor. Di sini ukurannya aku benahin 1080 pixel kali 1080 pixel. Kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Kita kasih nama slide 1 ya teman-teman, biar enggak bingung. Opsional aja. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita menuju ke desain yang selanjutnya atau desain kedua. Di sini kita tidak banyak mengubah, mungkin hanya mengubah di bagian logonya. Kita pasin ukurannya lagi. Kemudian kita tambahkan tipografi dan objek yang mendukung tipografinya. Di sini kita tuliskan hal yang menjelaskan dari slide pertama. Kalau slide pertama tadi kita memberikan sesuatu yang membuat bertanya-tanya, kemudian di slide kedua kita memberikan jawabannya. Nah, kita atur fontnya.
Di sini selain kita mengatur besar kecilnya logo dan menambah tipografi, saya juga mengubah di bagian fotonya. Yang tadi buram, sekarang kita udah ubah menjadi cerah atau seperti aslinya. Karena ini desain slide kedua. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa ekspor. Caranya masih sama seperti ekspor yang slide pertama tadi. Kemudian kita menuju ke desain yang ketiga. Jikalau teman-teman ingin setiap slide itu berbeda page atau berbeda halaman, boleh silakan. Kalau misal satu halaman untuk semua juga boleh, kalau misal satu desain diubah-ubah juga boleh, opsional saja. Di sini di slide ketiga saya ubah bagian tipografinya. Lebih menjelaskan lagi bahwasanya kalau kita membeli produk itu kita mendapatkan apa. Di sini saya tuliskan paket komplit dari produk tersebut. Ada nasi atau bubur, ada telur, ada tumpangnya, ada rempeyeknya, ada teh hangat, atau paket komplit dari produk tersebut. Di sini kita atur-atur tipografinya, tempatnya, sampai kita rasa udah pas dan udah cocok dan sesuai selera kita. Kalau misal ada klien, ya sesuai dengan selera klien. Kemudian di sini aku tambahkan tipografi harganya, mulai dari 12.500. Nah, untuk tipografi harga ini aku kasih outline pen. Caranya masih sama, F12 di keyboard. Warnanya saya bikin berbeda agar menjadi sorotan bagi siapa aja yang melihat poster ini. Atur tempatnya. Setelah itu saya masukkan, saya import dan insert bahan yang lain, yaitu ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk memesan produk ini. Kemudian saya tambahkan objek rectangle dengan bentuk persegi panjang dan saya atur di sikunya itu ya, agar berbentuk oval seperti ini. Kita atur transparansinya agar terlihat natural. Setelah itu di sini aku juga mau menambahkan alamat store dari produk ini. Kita tuliskan.
dan kita atur layoutnya, kita atur tempatnya. Setelah itu saya tambahkan tipografi sebagai kalimat, istilahnya ada quotes gitu teman-teman. Ada kalimat yang meyakinkan dari produk itu. Di sini saya tuliskan enaknya gak cuma numpang. Jadi memiliki makna lain ya teman-teman. Enaknya tumpang gak cuma numpang. Jadi nikmatnya produk ini atau enaknya produk ini gak cuma numpang alias bisa menetap gitu atau membekas. Kita atur layoutnya. Kalau dirasa cukup, kita bisa ekspor desain yang di slide ketiga ini. Masih sama caranya, kita ganti nama slide 3, kemudian OK atau save. Kita atur ukurannya seperti part yang tadi, kemudian kita OK. Dan inilah ketiga desain daripada 3 slide yang sudah kita buat. 1, 2, dan 3. Dan selesai sudah materi serta kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga dapat diambil manfaat dari apa yang telah tersampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.